Ya, saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Malam ini kita akan beribadah dalam bentuk saat teduh lewat program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Karena itu, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah ini. Kita melakukan NKB nomor 3 ayat 1, terpujilah Allah. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, malam ini kami datang kepadamu. Kami datang bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Malam ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merefleksikan firman. Ya Allah Roh Kudus, teguhkan dan kuatkan kami, supaya iman yang ada pada kami mewujud dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami, lalu bersabdalah. Di dalam dan melalui Kristus Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya membacakannya. Panggilan untuk menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, dalam ibadah malam ini kita ada dalam satu sorotan tema, yaitu iman yang mewujud. Jika kita bicara tentang iman, maka bagi setiap orang Kristen, kata iman ini bukanlah sesuatu yang asing. Kata iman telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan hidup orang-orang Kristen. Yang menjadi persoalan adalah, apakah iman yang dimiliki oleh orang-orang Kristen itu juga bisa mewujud dalam kehidupannya sehari-hari? Itulah pertanyaan besar yang seringkali kita alami dalam hidup di dunia ini. Lewat pembacaan ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa semua ajaran yang ia yakini
yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius itu meneguhkan dan menguatkan iman Timotius untuk terus berjuang dan mewujudkan iman yang ia dengarkan lewat pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus kepadanya. Dalam perjalanan kehidupan orang-orang Kristen khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, ada begitu banyak informasi yang kita dengarkan. Ada begitu banyak hal-hal yang disampaikan kepada kita baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kejadian pandemi ini tidak hanya di Indonesia. Kejadian ini menyangkut seluruh dunia. Dan pandemi virus corona adalah sebuah pandemi yang luar biasa dahsyatnya. Mengapa? Karena seluruh belahan dunia ini merasakan. Beda dengan kejadian-kejadian yang luar biasa yang lain. Misalnya saja tsunami, yang merasakan itu adalah wilayah atau daerah tertentu. Dan daerah yang lain dapat menyaksikan dan melihat itu, tidak merasakan tsunami. Demikian juga gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Itu hanya terjadi dalam satu daerah, tidak menyangkut seluruh dunia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kondisi ini memaksa setiap orang untuk berusaha menghindarkan diri dari virus pandemi ini. Dalam pembacaan kita mengisahkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius dan mengingatkan kepada kita juga bahwa firman Tuhan yang datang kepada kita itu menyangkut pengharapan dan harapan dalam menjalani kehidupan ini. Iman yang ada pada kita adalah iman yang sudah terbukti kebenarannya di dalam Kristus Yesus. Dan karena itu suara Tuhan lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami, dan kondisi di mana kita berada itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada dalam diri kita lewat iman yang kita miliki. Saudara-saudara, ada beberapa alasan mengapa seseorang hanya mendengarkan perkataan atau firman Tuhan tetapi tidak mewujudkan. Salah satu alasan yaitu karena kita tidak memiliki ketulusan dan kerelaan hati untuk percaya sepenuhnya kepada kuasa Kristus. Ada banyak orang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Orang seperti ini diumpamakan dalam Injil Matius membangun rumah di atas pasir. Tetapi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan lantas melakukan itu atau mewujudkan dalam kehidupannya, maka orang itu bagaikan membangun rumah di atas batu. Artinya apa? Bahwa ketika ada musibah datang, ketika ada bencana datang, maka kita akan berdiri kokoh oleh karena kuasa dan kasih Kristus itu hadir. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama mau meneguhkan dan menguatkan kita dalam menjalani hidup lewat kondisi yang kita alami ini. Firman Tuhanlah satu-satunya jawaban dan penguat dalam kehidupan ini, sebab hanya Dia yang mengerti, hanya Dia yang memahami kondisi yang kita alami.
Mengandalkan Tuhan lewat kuasa-Nya adalah sebuah kekuatan bagi setiap orang Kristen. Mengapa? Karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa Tuhan melintasi, melampaui ruang dan waktu. Dan karena itu di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, firman Tuhan datang menyapa kepada kita bahwa firman Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan serta menjaga dan melindungi kita dalam menjalani kehidupan ini lewat berbagai pergumulan dan persoalannya. Sekalipun kondisi yang kita alami ini sungguh-sungguh membuat kita resah, tetapi kondisi ini tidak boleh membatalkan untuk kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan, yaitu mewujudkan kasih Kristus bagi sesama kita lewat beragam bentuk. Boleh kita mewujudkan cinta kasih kita kepada mereka yang terpapar COVID-19 dan yang juga terdampak. Disinilah iman Kristen harus dinyatakan bahwa ada begitu banyak saudara-saudara kita yang harus mengalami kondisi seperti ini. Kita harus menjadi tangan Kristus bagi mereka, memberikan pengharapan dan kekuatan bahwa di balik penderitaan ini ada kekuatan dan pemulihan. Cinta kasih Kristus yang telah kita aminkan dalam iman percaya kita harusnya menjadi pelita dalam kehidupan kita untuk terus berjalan. Kondisi ini tidak boleh memberhentikan keyakinan kita kepada Kristus, tetapi kondisi ini akan memacu keyakinan kita untuk menghadirkan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, agar kita dapat mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka sangat penting pikiran dan pendengaran serta hati kita diarahkan setulus-tulusnya kepada Tuhan, sehingga apa yang kita dengarkan itu boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Akhirnya saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa panggilan untuk merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita adalah sebuah perwujudan iman. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk turut berpartisipasi dan merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dalam kondisi seperti ini, harusnya kita melakukan berdasarkan iman kita. Lihatlah ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani sesama kita yang membutuhkan. Berjuanglah terus, yakinlah bahwa Kristus bersama dengan kita. Kristus menaungi kita, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita mengaminkan firman Tuhan ini. Kita memuji Dia lewat pelengkap Kidung Jemaat 98. Ya Roh Kudus, baharuilah.
Terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan sudah perdengarkan kepada kami pada malam ini. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan lewat renungan ini, tentu itu jauh dari kesempurnaan. Tuhan sendiri lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menjelaskan kepada kami dengan baik, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan dikuatkan. Pengharapan kami semakin nyata bahwa kuasa kasih Kristus itu selalu hadir dalam kehidupan kami. Berkati juga saudara-saudara kami yang terdampak virus COVID-19 ini. Tuhan terus mengaruniakan semangat dan kekuatan bagi mereka untuk menjalani proses ini, supaya mereka juga boleh merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan dalam wilayah 4 ini yang sementara bergumul dengan COVID-19 ini. Mereka telah dinyatakan positif. Tuhan, Engkau berkuasa untuk itu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pengharapan mereka untuk memperoleh kekuatan dan pemulihan serta kesembuhan. Sebab iman yang kami miliki adalah iman yang teruji di dalam Engkau, ya Tuhan. Dan lewat iman itu kami memohon, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pengharapan mereka. Bagi kami juga, ya Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini lewat berbagai himbauan-himbauan yang disampaikan kepada kami sebagai warga negara. Kami harus melakukan kegiatan di rumah. Dan karena itu Tuhan berkati setiap rumah-rumah anak-anak-Mu. Juga, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati seluruh gereja-Mu, termasuk gereja Toraja yang ada di wilayah 4, bahkan seluruh gereja Toraja. Juga para pendeta, Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan untuk terus memberitakan Injil di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Lebih khusus wilayah 4, Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka semua, supaya ibadah ini berlangsung terus setiap malam, dan seluruh anak-anak-Mu semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan ini lewat ibadah seperti ini. Bangsa negara dan para pemimpin bangsa kami Tuhan berkati. Tenaga para medis yang berjuang, kiranya Tuhan teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah, ya Tuhan, Engkau sendiri yang menentukan akhir dari pandemi ini. Karena kami percaya bahwa Engkau berkuasa untuk itu. Jaga dan lindungi kami semua sejauh malam ini, peliharakan kami, supaya malam ini kami boleh lalui dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, syafaat kami, di dalam Kristus Yesus kami sampaikan kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, selamat malam. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.